Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Latifan, NIM 226120606, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini penting karena menunjukkan seberapa naik perusahaan dapat menggunakan aset lancarnya untuk membayar utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Rasio likuiditas mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah current ratio atau rasio lancar. Jadi rasio lancar yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan rumus current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya ada quick ratio atau rasio cepat. Jadi rasio cepat ini lebih ketat dibandingkan rasio lancar karena mengeluarkan persediaan dari aset lancar. Persediaan dianggap kurang liquid dibandingkan aset lancar lainnya. Rumus dari quick ratio yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya, cash ratio atau rasio kas. Rasio kas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Adapun rumus kas rasio yaitu kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Jika rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar jangka pendeknya, sedangkan rasio solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya, atau bisa juga diartikan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Perusahaan dianggap solvable apabila memiliki sumber daya untuk membayar semua utangnya secara penuh dan tepat waktu. Sedangkan perusahaan yang tidak dapat membayar utangnya karena memiliki lebih banyak kewajiban daripada sumber daya, bisa dianggap perusahaan itu bangkrut. Jadi, apa tujuan dan manfaat dari analisis solvabilitas? Yang pertama yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang kedua, menilai seberapa besar aktivitas perusahaan dibiayai oleh hutang. Dan yang ketiga, menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Ada beberapa cara untuk mengukur solvabilitas perusahaan. Yang pertama yaitu cara yang paling umum adalah dengan membandingkan total aset perusahaan dengan total kewajibannya. Dengan kata lain, setelah memperhitungkan tidak hanya uang tunai di tangan tetapi juga properti, investasi, dan apapun yang bernilai, apakah perusahaan bernilai lebih besar daripada utangnya. Yang kedua, membandingkan aset dan arus kas perusahaan dengan total kewajibannya. Dengan kata lain, berdasarkan pendapatan dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan, apakah perusahaan ini akan memiliki uang untuk membayar utang-utangnya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu menilai solvabilitas berdasarkan arus kas. Hal ini lebih sulit karena membutuhkan analisis spekulatif. Namun, ini juga merupakan cara yang lebih akurat untuk mengukur kesehatan perusahaan. Sebagai contoh, katakanlah sebuah perusahaan mengambil utang yang signifikan untuk mendanai ekspansi untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan ini mungkin memiliki lebih banyak utang daripada aset, tetapi selama penjualan dan pertumbuhan tetap kuat, akan menyesatkan untuk menganggap perusahaan tersebut bangkrut.
Terdapat 5 jenis rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu debt to asset ratio ataupun rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Yang kedua yaitu debt to equity ratio atau rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Yang ketiga, long term to equity ratio atau rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Yang keempat, term interest earn atau rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Dan yang kelima yaitu fixed charge coverage atau rasio yang dilakukan apabila perusahaan memperoleh hutang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa. Baik, itu saja materi tentang rasio solvabilitas yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu rasio profitabilitas yang dipaparkan oleh teman saya, Linur Rifaatul Wahidah. Materi selanjutnya yaitu mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah indikator keuangan yang digunakan oleh investor dan analis untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang relatif terhadap pendapatan, biaya operasi, aset, dan ekuitas pemegang saham selama periode tertentu. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan dan nilai bagi pemegang saham. Perusahaan biasanya mencari rasio yang lebih tinggi karena hal ini menunjukkan bahwa bisnis berjalan dengan baik, menghasilkan pendapatan, keuntungan, dan arus kas yang stabil. Profitabilitas digunakan untuk memungkinkan investor, kreditur, dan bank menilai keuntungan investasi yang akan diperoleh dan jumlah keuntungan perusahaan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang berdasarkan penggunaan aset dan sumber daya lainnya. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, maka semakin baik kondisi perusahaan. Nilai yang tinggi tersebut menunjukkan tingkat keuntungan dan efisiensi perusahaan yang tinggi yang dapat dilihat dari pendapatan dan arus kas. Nah, jenis-jenis profitabilitas yaitu gross profit margin, net profit margin, return on asset ratio, return on equity ratio, return on sales ratio, return on capital employed, return on investment, dan earning per share. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang rasio leverage yang akan disampaikan oleh rekan saya, Azizah Asa Krusnia Wasilah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang leverage. Leverage dalam artian yang lebih enak didengar artinya adalah hutang. Leverage digunakan untuk membeli aset atau peralatan yang nantinya digunakan untuk menunjang aktivitas bisnis dalam suatu perusahaan. Kemudian perbedaan leverage dan leverage ratio, yaitu jika leverage tadi artinya adalah utang, maka leverage ratio adalah perbandingan jumlah utang dan aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi leverage ratio itu adalah suatu gambaran kesehatan finansial dari suatu perusahaan. Dengan level rasio yang baik, perusahaan akan mudah mendapatkan suntikan modal dari investor. Kemudian ada jenis-jenis leverage. Yang pertama itu ada leverage keuangan, yaitu modal yang digunakan oleh manajer keuangan untuk memaksimalkan jumlah keuntungan bagi para pemegang saham. Kemudian leverage yang kedua yaitu leverage operasi, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam memanfaatkan biaya operasi yang mempunyai komponen biaya yang terdiri dari biaya tetap, yang bertujuan untuk meningkatkan perubahan laba yang diperoleh dari aktivitas bisnis. Kemudian leverage gabungan. Leverage gabungan ini yaitu gabungan dari leverage keuangan tadi dan leverage operasi. Dalam leverage gabungan, besaran keuntungan yang diperoleh termasuk tinggi. Jadi leverage ini dipercaya dapat memberikan kesejahteraan baik bagi perusahaan maupun bagi para pemilik modal. Kemudian rumus dari leverage, menghitung leverage. Yang pertama, rasio utang terhadap aset atau bisa disebut dengan debt to assets ratio.
yang digunakan untuk menghitung kemampuan suatu perusahaan untuk memanfaatkan utang dalam pembiayaan pembelian aset. Besar kecilnya utang perusahaan otomatis mempengaruhi pengelolaan aset. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total utang dibagi total aset. Kemudian rumus yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, yaitu hubungan antara utang jangka panjang dan jumlah modal yang perusahaan miliki. Rasio antara utang dan ekuitas diharapkan seimbang karena digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Rumusnya adalah DER sama dengan total utang secara keseluruhan dibagi modal sendiri dikali 100%. Kemudian rasio utang terhadap modal atau debt to capital rasio, yaitu rasio yang fokusnya pada utang sebagai dasar perhitungan modal perusahaan. Selain itu, utang jangka pendek, DCR juga mencakup utang jangka panjang. Rumusnya yaitu DCR sama dengan total utang sekarang dibagi total utang ditambah total ekuitas. Kemudian rasio cakupan bunga atau TIE yang bertujuan untuk menghitung kemampuan bayar bunga dari utang atau kewajiban. Nah, setelah menghitung cakupan bunga, barulah perusahaan itu dapat menghitung besar keuntungan bersih yang diperoleh dalam periode tertentu. Rumusnya yaitu TIE sama dengan laba operasi ditambah penyusutan dibagi bunga utang jangka panjang. Kemudian rasio solvabilitas atau TAD coverage, yaitu banyaknya aset yang dapat digunakan perusahaan untuk menjamin utang yang dimilikinya. Semakin besar persentase aset, semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk melumusnya. TAD coverage sama dengan jumlah aktiva ditambah tangible asset ditambah utang lancar dibagi utang jangka panjang. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.